Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Heni Fitriani, dosen Politeknik PGRI Banten, yang saat ini bergabung dengan program studi Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, yang mana saya mengampu mata kuliah akuntansi sebagai dasar dan pengenalan bagi praktisi manajemen sumber daya manusia, dan juga ini sesuai dengan kepakaran yang saya miliki, dengan background pendidikan yang saya miliki, dan juga pengalaman saya di dalam sebagai praktisi akuntansi. Jadi kami merasa bahwa ini adalah mata kuliah yang cukup tepat untuk kami, untuk bisa kami sharing kepada mahasiswa sebagai bentuk pengabdian Tridharma Pendidikan perguruan tinggi kami. Mengapa atau bagaimana kemudian strategi kami untuk mendeliver mata kuliah ini adalah dengan melalui persiapan pembuatan RPS, yang mana RPS ini sudah kami sesuaikan dengan KKNI yang terbaru dengan konsep kampus merdeka, di mana kami harus bisa mendeskripsikan capaian pembelajaran lulusan program studinya itu akan diarahkan kemana. Sebagai core business dari atau core pendidikan dari vokasi, di mana lulusannya diharapkan menjadi lulusan yang siap pakai, yang bisa langsung menangkap kebutuhan industri, maka kami perlu membuat atau memasukkan poin penting ini di dalam RPS kami, sehingga RPS kami diharapkan ini adalah merupakan jawaban dari kebutuhan industri ataupun output atau luaran dari mahasiswa yang kami luluskan. Dalam pembuatannya atau dalam metodenya, saya tertarik untuk membuat atau menyampaikan mata kuliah akuntansi itu dengan metode project based learning, di mana saya ingin penyampaian dasar akuntansi tidak hanya disampaikan melalui tatap muka, tapi juga melalui beberapa forum diskusi dan juga lab. Artinya kami akan juga melibatkan atau memanfaatkan situasi ini untuk kemudian memberikan pembelajaran itu langsung praktek gitu ya, karena ini yang kita harapkan nanti luarannya adalah sesuai. Jadi bagaimana cara membuat atau menerapkan siklus akuntansi ini akan kita pandu secara langsung kepada mahasiswa. Kami juga akan memberikan studi kasus dengan kemudian melibatkan industri. Kami akan sesuai dengan arahan dari wakil direktur dan juga rapat dengan dosen, bahwa ditentukan bahwa kami atau dengan kurikulum yang ada bahwa kami diwajibkan atau memberikan 1 kali kunjungan industri, dan ini akan kita manfaatkan untuk dengan melihat langsung kondisi di lapangan itu bersama dengan mahasiswa untuk bisa merasakan bagaimana atau apa sih yang dibutuhkan oleh industri. Ini yang kemudian juga menjadi bagian dari RPS yang kami buat. Selain itu kami juga akan lebih banyak mengembangkan juga media pembelajaran yang tidak hanya dalam bentuk tatap muka tapi dalam bentuk video, karena kami ini untuk menjawab ini kami gunakan untuk menjawab kebutuhan mahasiswa yang utamanya mungkin yang mereka adalah kelas karyawan, di mana memiliki keterbatasan dalam waktu perkuliahan, sehingga bagi yang ketinggalan atau tidak sempat maka akan bisa kembali mengulang dengan membaca atau menyaksikan video pembelajaran yang kami buat. Ini biasanya kami akan bagikan melalui WhatsApp group dan juga disimpan pada smart kampus kami, sehingga di saat mahasiswa memerlukan maka bisa dengan mudah untuk mengakses. Hal lainnya adalah kami juga
lebih banyak kemudian memberikan diskusi antar mahasiswa. Jadi kami buat dalam bentuk beberapa kelompok, kemudian satu kelompok akan merise up sebuah kasus yang akan dijawab oleh kelompok yang lain. Metode ini kami rasa cukup efektif untuk bisa men-sharing ilmu di antara mahasiswa. Utamanya adalah kasus yang mungkin saat ini masih menjadi trending yang cukup bisa diangkat sebagai contoh-contoh case yang lebih mudah dipahami bagi mahasiswa. Kemudian hal lainnya, kami juga menyusun penilaian terhadap mahasiswa itu dari standarisasi yang ditetapkan adalah absensi. Kemudian juga kami harus menghitung sikap gitu. Sikap dan absensi kita berikan poin masing-masing 10%. Kemudian karena kami lebih banyak menggunakan project based learning, maka project based learning kami pada saat PTS, project tengah semester, kemudian ada juga project akhir semester. Di project akhir semester untuk kami minta mahasiswa membuat satu video, di mana video tersebut akan menggambarkan situasi di mana yang bersangkutan membuat laporan keuangan sederhana terkait dengan sebagai contoh adalah UMKM. Ini juga untuk menjembatani bahwa kegiatan ini mungkin bisa nanti akan kita kolaborasi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat untuk ikut membantu membuatkan catatan laporan keuangan yang sederhana bagi industri atau bagi UMKM yang masih sederhana. Kami rasa itu dari kami. Jika nanti kami memang dipercaya, diamanahkan untuk mendapatkan sertifikasi dosen, tentu ini menjadi momentum atau pemicu yang baik buat kami, memotivasi untuk kami menjadi lebih baik lagi dalam pengembangan bahan ajar, dalam pengembangan buku referensi ajar, dan juga dalam pengembangan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dengan capaian yang ada saat ini tentu bukan menjadi akhir buat kami, justru ini akan menjadi awal buat kami untuk terus mengembangkan bahan ajar, mengembangkan penelitian, berkolaborasi dengan insan akademisi baik di dalam kampus maupun antar kampus, bahkan menjalin kemitraan dengan industri dan juga pemerintahan daerah setempat. Itu saja dari kami, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih hari ini semuanya? Sehat? Sehat ya? Ada yang sakit? Kalau yang sakit pasti nggak hadir ya. Oke. Untuk pertemuan hari ini, tahu ya kita ada di mata kuliah apa? Akuntansi ya. Untuk pertama kita absen dulu ya, sesuai dengan Smart Campus kita harus melakukan absensi ya. Oke, kita masuk. Oke. Saya akan coba panggil Dea. Hadir. Oh iya. Romi. Hadir. Oh iya, ya. Wahid, ada ya? Oke. Ada Yunita? Oke. Ada Ani? Oke. Kita sudah absensi, kita sudah semuanya. Sekarang kita coba mengeksplorasi nih, apa kemampuan atau gini. Begitu kalian masuk ke sini gitu ya, saya ingin mencoba mengeksplorasi apa sih yang ada di dalam pikiran teman-teman terkait dengan akuntansi. Ini kan mahasiswa manajemen sumber daya manusia sektor publik gitu ya, sebagai praktisi, calon praktisi bukan?
Benar ya? Karena kalau kuliah ambil perkuliahan di vokasi harapannya adalah menjadi praktisi ya, sesuai dengan bidang yang diminati, yaitu bidang manajemen sumber daya manusia sektor publik gitu ya. Nah, sebagai seorang calon praktisi tentu diharapkan juga ikut atau perlu tahu tentang akuntansi, yang mana tujuan organisasi pada dasarnya semua organisasi adalah pencapaian dalam bidang finansial. Pasti ya, negara saja selalu diukur dengan finansialnya gitu kan, apalagi organisasi gitu ya. Oke, untuk itu saya pengen tahu apa yang kalian bayangkan atau yang saudara-saudara bayangkan ketika saudara itu bertemu dengan yang namanya mata kuliah akuntansi. Ada yang mau mencoba pertama? Apa sih akuntansi? Ya, apa menurut kamu akuntansi? Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada pihak-pihak yang memiliki sebuah aktivitas ekonomi serta kondisi perusahaan. Oke. Itu kira-kira kalau di bayangan kamu yang secara sederhana apa? Yang pokoknya yang urusan catat mencatat gitu ya, mengenai harta dan hutang perusahaan gitu ya. Berapa harta, berapa hutang gitu ya. Ada lagi yang punya ide berbeda? Apa sih akuntansi? Kalau bicara akuntansi apa? Bicara akuntansi adalah bicara terkait dengan apa? Ada pendapat lain? Transaksi. Pokoknya kalau ngomongin akuntansi pasti ada transaksi, gitu ya. Kalau ngomongin akuntansi apa? Yang paling diingat? Duit. Bener nggak? Nggak ada transaksi kalau nggak ada duit. Nggak ada akuntansi kalau nggak ada duit. Artinya nilai, ada nilai, ya. Ada nilai yang nilai yang perlu kita ungkapkan atau kita pertanggungjawabkan, gitu ya. Itu oke. Sekarang kita coba masuk di PPT-nya ya. Kita coba masuk. Apa itu definisi akuntansi? Gitu ya. Apa itu definisi dari akuntansi? Akuntansi adalah lumayan slow ya. Akuntansi adalah menurut fungsi dan kegunaannya itu apa? Merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat uang, gitu ya, yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Jadi kalau misalnya kita imajinasikan bahwa politeknik ini adalah sebuah industri, maka akuntansi adalah bertugas untuk menggambarkan kondisi keuangan yang ada di politeknik ini. Itulah yang disebut dengan akuntansi. Artinya digambarkan berapa sih yang menjadi harta dari politeknik, berapa yang menjadi hutang atau kewajiban dari politeknik, berapa income atau pendapatan yang diterima politeknik, berapa kewajiban atau berapa biaya yang dikeluarkan oleh politeknik. Itulah gambaran sederhana dari akuntansi, gitu ya. Menurut fungsi dan kegunaannya. Menurut kegiatannya, ini disebut sebagai seni mencatat. Kalau seni mencatat itu kan berarti ada artnya ya, ada bagaimana kemudian dia tampil dalam konteks yang bisa mudah dimengerti. Kalau seni gitu, dipahami, dinikmati, dan kemudian selanjutnya bisa diambil makna bahwa pelaporannya ini kemudian bisa digunakan untuk apa? Misalnya, contohnya kalau di politeknik itu misalnya dengan adanya akuntansi, nanti pimpinan itu bisa mengetahui bahwa kapan saat menambah gedung,
Kapan saat perlu menambah operasional kendaraan? Kapan perlu menambah dosen? Kapan perlu kemudian meningkatkan gedungnya menjadi lebih banyak lagi ruang kelasnya misalnya. Itu adalah bagian dari keputusan yang dibuat berdasarkan pelaporan yang dibuat dalam akuntansi. Sederhananya seperti itu ya. Oke. Selanjutnya, pembagiannya. Ada akuntansi manajemen, ada akuntansi keuangan, dan ada akuntansi pemerintahan. Ya. Jadi negara ini pun dikelola dengan pengelolaan akuntansi negara. Jadi kalau kalian nanti sebagai praktisi di bidang manajemen sumber daya manusia mau bekerja di manapun, baik di sektor pemerintahan, sektor swasta, maka pengenalan tentang akuntansi itu perlu. Sebagai apapun, sebagai manajer produksi misalnya, maka dituntut untuk tahu apakah produk yang dihasilkan efisien. Apa sih manfaatnya kalau produknya ini efisien? Harga jualnya bersaing, gitu kan? Contoh sederhana, yang kamu paling bayangkan? Inilah UMKM gitu ya. 2 pedagang gorengan. Ini saya asumsikan ini fried chicken A, ini fried chicken B, gitu ya. Beli tepungnya di pasar yang sama. Oke, tentu harganya nggak jauh beda lah, gitu kan. Kemudian beli ayamnya di pasar yang sama, tetapi yang satu ini dia lebih cerdik. Dia meminta kepada si pedagangnya untuk membeli 1 ekor penuh, termasuk ceker-cekernya. Yang satu punya idealisme, nggak usah lah, kan saya biasa jual hanya paha sama ininya aja, dada. Apa yang terjadi? Kemungkinan yang membeli banyak, yang membeli semuanya secara utuh, kan banyak kan kalau ceker dan lain-lain dibuang atau dijual dengan harga lebih murah ya. Tapi mungkin kalau ini dia bisa memanfaatkan dengan apa? Dia tetap jual, jadi nanti dia akan bikin ceker setan. Nah, artinya ini yang kemudian kenapa manajer produksi harus juga memikirkan bagaimana bisa membeli dengan harga efektif. Jadi nanti berjualan kalau dengan harga yang sama, tapi kamu punya keunikan dengan jualan ceker setan, tentu lebih diterima ya oleh masyarakat. Benar nggak? Oleh yang penikmatnya lah ya. Oke. Sebelum saya lanjut, ada pertanyaan dari konteks apa yang sudah dijelaskan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya gantian tanya. Jadi harusnya tanya, silakan tanya, ya. Karena biar kita nggak boring ya. Kita harus interaktif. Saya minta 2 pertanyaan terkait dengan apa sih gitu, apa saja terkait dengan yang ada di lingkungan kalian. Apa? Mengenai pembagiannya, kenapa dibagi seperti ini? Ada? Belum dibayangkan? Hah? Belum dibayangkan ya? Nah, sebenarnya ini yang sudah saya gambarkan tadi ya, ini lebih banyak kepada teknisnya nanti ya. Nah, ini siklus. Gitu ya. Jadi proses akuntansi secara umum itu hanya terbagi menjadi ini. Jadi kalau ada ahli-ahli akuntan, itu sebenarnya yang dibicarakan hanya ini. Tidak ada yang lain. Gitu ya. Dia hanya memulai dari adanya transaksi dengan bukti transaksi, jurnal, buku besar, neraca saldo, jurnal penyesuaian, penutup, dan laporan keuangan. Hasil akhirnya yang dinikmati adalah laporan keuangan. Gitu kan, susah-susah membuat laporan sebenarnya hanya untuk menyajikan. Inilah kondisinya. Gitu ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Bisa, Bu.
Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Apa perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Oke. Sekilas mirip ya. Kalau bagi yang tidak terjun di dalamnya mirip ya. Mirip ya. Oke. Ada yang punya ide? Apa sih kira-kira bedanya? Menurut kalian, nanti kan tugas dosen kan meluruskan ya kalau pengertiannya salah gitu ya. Apa? Menurut kalian apa? Ada yang bisa menjawab? Apa? Apa sih keuangan dalam bahasa yang sederhana? Apa kira-kira? Hah? Ada? Jadi gini, apa sih bedanya akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen? Gitu ya. Akuntansi keuangan lebih berfokus kepada bagaimana mereka mengelola sumber keuangannya. Jadi gini. Kalau contohnya ya, saya ambil contoh yang sederhana di Poltek ini aja ya. Jadi kalau sisi pandang akuntansi keuangannya adalah misalnya sudah ada dana masuk dari mahasiswa dan kebetulan misalnya itu over gitu ya. Lebih besar daripada pengeluarannya. Jadi dana yang diterima lebih besar daripada yang dikeluarkan. Ada kelebihan dana di sana. Nah, itu adalah sebenarnya tugas dari akuntansi keuangan. Untuk bagaimana mengelola dana tersebut untuk lebih efektif. Contoh yang paling ekstrim adalah dana haji. Dana haji disetor sekarang, orangnya pergi haji 5 tahun. Paling cepat 25 tahun. Bener ya? Benar. Bahkan ada yang mungkin sampai harus nunggu di atas 30 tahun. Nah, apa yang terjadi? Dana yang dia store saat ini, dia mau berangkat 25 tahun, maka harus dikelola secara efektif oleh pengelola dana haji. Itu maksud dari akuntansi keuangan. Jadi efektivitas dari over cash flow atau over dana tersebut harus dimanfaatkan sehingga dana ini memiliki nilai yang jauh lebih tinggi atau minimal tidak turun. Karena apa? Nilai uang itu kan turun ya. Kalau dulu beli gorengan misalnya 500 perak ya, pernah nemuin ya? Nah, saat ini mungkin 2000 ya, paling murah 1000. Artinya ada nilai uang 500 sekarang nggak bisa beli stok gorengan hanya kalau mungkin gitu kan. Nah, ini yang dimaksud dengan akuntansi keuangan. Tapi kalau akuntansi manajemen lebih berpikir kepada manajerial. Jadi menyajikan pengelolaan pembiayaannya. Yang tadi misalnya beli bahannya harus lebih murah, beli bahannya harus di tempat yang terjamin, itu akuntansi manajemen. Gitu ya. Jadi agak sedikit berbeda. Meskipun kalau dalam lingkup organisasi yang sederhana dia akan jadi satu. Hampir tidak dibedakan. Pasti hanya ada satu orang accounting di dalam satu industri. Tapi di industri yang sangat besar dia akan dipisahkan. Gitu ya. Oke, ada lagi yang bertanya? Gini Bu. Ya. Kan di akuntansi itu ada yang namanya liabilitas. Apa sih yang dimaksud liabilitas itu? Oke. Ada lagi? Ini saya tampung ya, oke? Nah, apa? Terkait dengan dana pemerintah Bu, dana silpa. Oke. Dana silpa. Oke. Apakah dana silpa itu harus surplus gitu? Oke. Saya jawab dulu. Liabilitas sama ya, liabilitas itu. Liabilitas adalah hutang. Nama lainnya makhluk ini dinamakan liabilitas gitu ya. Nah, kalau yang apa tadi? Dana pemerintah? Silpa. SIPA bukan sih? Silpa. Itu Penerimaan. surplus penerimaan. Iya.
surplus penerimaan. Itu hampir mirip dengan pengelolaan dana haji, di mana misalnya ada penerimaan pajak jauh lebih besar dari belanja negara, maka kewajiban negara adalah menginvestasikan atau menggunakan dana tersebut untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di berikutnya, gitu ya. Jadi gini, saya kan nanti calon HRD gitu ya. Orang-orang manajemen sumber daya manusia kan diharapkan menjadi calon-calon pimpinan HRD ya. Tapi harus paham pengelolaan dana, sehingga di dalam organisasinya juga bisa efektif, gitu ya. Saya kira itu dulu di pertemuan kita, menarik. Saya harapkan juga maksudnya lebih ini ya, dieksplorasi lagi ya, untuk nanti pertanyaannya tidak harus dalam konteks yang ada, tapi bisa sedikit menyentuh di apa yang terjadi di sehari-hari, gitu ya. Saya rasa itu aja. Jika tidak ada, maka kita bisa tutup pertemuannya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Berterima kasih atas kegiatan hari ini berjalan lancar dan kalian bisa kembali mengikuti kegiatan berikutnya. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih. Itu silakan bisa dilanjutkan.